Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kemusu. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran pengimbasan Diklat Guru Pembelajar seri AKM. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan pada hari ini. Materi Bintang Guru Belajar Sari Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SMA maupun SMK. Yang pertama ada orientasi guru belajar Sari Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian yang kedua ada pengantar program Bintang Guru Belajar Sari Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian yang ketiga ada konsep asesmen nasional. Nah, lanjut. Yang keempat, nanti ada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Yang kelima, ada asesmen literasi membaca tingkat SMA maupun SMK. Lanjut, kemudian yang keenam, nanti ada asesmen numerasi tingkat SMA. Kemudian ketujuh, nanti ada tindak lanjut laporan hasil kompetensi minimum. Yang kedelapan nanti ada asesmen pasca program guru belajar Sari asesmen kompetensi minimum. Masing-masing dari materi itu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri. Nanti Bapak Ibu guru bisa membaca maupun bisa mempelajari sendiri. Lanjut, untuk yang pertama itu ada latar belakang. Kenapa latar belakang di sini guru pembelajar harus dilaksanakan, yaitu program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini atau program guru pembelajar merupakan upaya untuk mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah SD, SMP, SMA maupun SMK dan PKB sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, itu yang merupakan latar belakangnya. Nah, apa itu program guru belajar sari asesmen kompetensi minimum? Nah, program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru, kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Lanjut. Nah, apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kemudian yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi dan pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen. Yang keenam, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Itu adalah tujuan guru belajar seri asesmen. Nah, lanjut. Yang berikutnya, apa pentingnya asesmen nasional? Nah, asesmen nasional itu perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang ingin diharapkan? Apakah itu mutu pendidikan yang dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi?
Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pembelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan itu lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu yang namanya pentingnya asesmen nasional. Yang berikutnya, capaian kompetensi siswa holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Kompetensi siswa, ya. Yang pertama adalah kecakapan hidup abad 21, kemudian ada profil pelajar Pancasila, nanti akan terukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Yang berikutnya, konsep asesmen nasional, ya. Konsep asesmen nasional itu ada 3 instrumen utama yang ada di dalam konsep itu. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Yang kedua, nanti ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, nanti ada survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Berikutnya, apa tujuan dan manfaat asesmen nasional? Nah, tujuan dan manfaat asesmen nasional yang pertama, asesmen nasional itu menghasilkan informasi yang memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, asesmen nasional itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya terjadi atau menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, asesmen nasional itu memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Lanjut. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Di sini ada kriteria pembandingnya. Kriteria pembandingnya ada tujuan pelaksanaan, ada jenjang penilaian, ada level siswa, ada subjek siswa, ada mode soal, ada sasaran penilaian, dan ada metode penilaian. Itu perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nanti Bapak Ibu guru bisa membaca sendiri apa itu asesmen nasional dan ujian nasional dilihat dari kriteria pembanding tersebut. Lanjut. Asesmen nasional di sini nanti ada 3, yaitu asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM, kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Dari asesmen kompetensi minimal atau AKM nanti ada asesmen literasi membaca. Yang pertama adalah memahami, yang kedua adalah menggunakan, yang ketiga adalah mengevaluasi, dan yang keempat ada merefleksi. Kemudian ada asesmen numerasi, itu yang pertama ada memahami, yang kedua ada mengaplikasi, dan yang ketiga ada bernalar. Kemudian yang berikutnya ada menganalisis butir soal asesmen minimal. Yang pertama ada bentuk soal. Bentuk soal itu ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Itu nanti bentuk-bentuk soal dari asesmen kompetensi minimum. Lanjut. Yang berikutnya di sini ada komponen AKM literasi membaca. Yang pertama ada konten, yang kedua ada proses kognitif, dan yang ketiga ada konteks.
Di dalam konten ini ada teks informasi dan teks fiksi, kemudian di dalam proses kognitif ada menemukan informasi, kemudian menginterpretasi dan integrasi, kemudian ada evaluasi dan refleksi, kemudian pada konteks itu ada personal, seni budaya, dan saintifik. Next, lanjut. Komponen AKM numerasi. Yang pertama ada konten itu ada bilangan, ya, bilangan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran dan geometri, dan yang ketiga ada data dan ketidakpastian. Yang keempat ada aljabar. Kemudian kalau pada proses kognitif ada pemahaman, ada penerapan, ada penalaran. Kemudian yang ketiga dalam konteks itu ada personal, ada sosial budaya, dan ada saintifik. Next, lanjut. Yang berikutnya, hasil AKM itu akan dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Yang pertama nanti ada perlu intervensi khusus, kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua nanti ada dasar, kelompok yang ketiga nanti ada cakap, dan kelompok yang keempat ada mahir. Data tingkat kompetensi nanti bisa Bapak Ibu guru baca sendiri. Contohnya kalau perlu intervensi khusus itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan kalau di dalam mahir itu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Lanjut berikutnya. Di sini ada numerasi, itu ada juga 4 kelompok, ya. Dalam 4 kelompok itu 1 perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Detail tingkat kompetensi sama. Kalau yang dalam perlu intervensi khusus itu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, tetapi kalau di dalam kelompok mahir nanti murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks. Lanjut, ya. Yang terakhir di sini ada pembelajaran berbasis kompetensi, atau di sini pembelajaran berbasis konten. Kalau berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, kemudian yang kedua belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, yang ketiga menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, yang keempat pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan yang kelima adalah orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten di sini berpusat pada materi pembelajaran, kemudian belajar untuk cakupan materi, menjawab rangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, kemudian pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan yang terakhir orientasi pada nilai akhir. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kita seri AKM. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang khususnya untuk Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Kemusu, umumnya pada Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.